Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan entrepreneurship dari kreativitas, inovasi, dan diversifikasi. Kami yang beranggotakan 2 orang, saya Fitri Cahyani dan teman saya Rizka Novembriana. Saya akan menjelaskan tentang kreativitas. Apa sih kreativitas itu? Nah, kreativitas sendiri ada beberapa ahli yang mendefinisikan. Yang pertama, oleh Monadar. Kreativitas sendiri diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk memberi gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah. Menurut Slameto, kreativitas sendiri merupakan penemuan sesuatu yang belum pernah diketahui oleh orang lain, melainkan bahwa produk kreativitas sendiri merupakan sesuatu yang baru dan harus dibagikan oleh orang lain atau dunia lain. Menurut semiawan, kreativitas sendiri merupakan kemampuan untuk memberikan sebuah gagasan baru dan menerapkan pada suatu masalah, pemecahan suatu masalah. Menurut Supriyadi, kreativitas sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dari apapun yang ada. Menurut Cooper, kreativitas sendiri merupakan konsep yang majmuk secara operasional, tidak bisa didefinisikan secara operasional. Menurut Chaplin, kreativitas sendiri merupakan kemampuan menghasilkan bentuk baru dalam seni atau permesinan ataupun untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan metode-metode baru. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kreativitas sendiri itu sesuatu hal yang baru yang melahirkan pada gagasan, proses atau metode yang disitu bersifat pada imajinasi kita sendiri yang menggunakan berbagai bidang. Jadi kreativitas sendiri bisa dibilang sesuatu yang merupakan seni pada kegiatan kita. Jadi seni itu kan sesuatu yang kreatif, yang menuangkan ide-ide kreatif pada seni tersebut. Jenis-jenis kreativitas itu ada 3. Yang pertama yaitu menciptakan, yang kedua memodifikasi, yang ketiga mengkombinasi. Nah, menciptakan itu apa? Proses yang tadinya tidak ada menjadi ada. Seperti kita membuat apa gitu yang tidak ada, dulunya itu makanan seblak. Nah, dulunya kan tidak ada makanan seblak, terus mereka membuatlah makanan seblak. Nah, itu kan hal yang baru. Kemudian memodifikasi, maksudnya itu membentuk fungsi-fungsi baru yang menjadi berbeda dari yang sudah ada. Nah, sudah ada motor kan desainnya itu saja. Lalu ada seseorang memiliki ide baru untuk merancang motor itu menjadi lebih besar dengan memiliki strip yang berwarna hijau atau yang berwarna putih gitu. Untuk yang mengkombinasi itu maksudnya menghubungkan 2 hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Nah, seperti itu tadi bisa juga seblak. Nah, kok bisa kuah sama sosis dijadikan satu itu? Nah, begitu makanan itu menjadi disebut seblak. Kemudian ciri-ciri kreativitas. Ciri-ciri kreativitas itu ada 8. Yang pertama yaitu memiliki dorongan yang tinggi. Yang kedua, memiliki keterlibatan yang tinggi. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Yang keempat, penuh
percaya diri atau percaya kepada diri sendiri. Yang kelima, memiliki kemandirian yang tinggi. Yang keenam, berani menyatakan pendapat dan keyakinannya, atau memiliki rasa toleransi yang tinggi dan fleksibilitas tadi. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah Odading Mang Oleh. Video milik Ade Londok, seorang warga Bandung, Jawa Barat yang mempromosikan kue odading viral di media sosial. Ternyata testimoni dari Ade ini berhasil menarik banyak pembeli. Odading Mang Oleh. Gerobak Mang Oleh di Jalan Baranang Siang, Bandung pun kebanjiran pembeli. Jadi kreativitas itu pada centurilnya ya, itu seperti odading yang lagi viral sekarang. Nah itu kan bapaknya penjual itu kan kreatif ya, membuat video dimana rasa daya pembeli itu menjadi minat. Lanjut ke inovasi. Di sini ada tiga menurut ahli. Yang pertama, Jim Merer dalam Suryana, yaitu inovasi sendiri itu menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan dan peluang untuk meningkatkan kehidupan. Yang untuk Schumpeter, inovasi sendiri itu usaha mengkreasi dan mengimplementasi sesuatu menjadi satu kombinasi, sehingga dengan inovasi sendiri mereka mendapatkan nilai, produk, pelayanan, proses kerja, dan kebijakan pada lembaga, stakeholder, dan masyarakat. Menurut Ancok, inovasi sendiri sebuah proses menerjemahkan ide-ide dalam bentuk sebuah produk atau layanan yang dibeli orang atau sesuatu yang dihasilkan dari proses tersebut. Dari beberapa pengertian inovasi di atas, maka inovasi sendiri yaitu wujud baru berupa ide, gagasan, atau tindakan yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Lanjut ke jenis-jenis inovasi. Jenis-jenis inovasi ini ada dua. Yang pertama yaitu instrumental innovation dan radical innovation. Instrumental innovation yaitu inovasi yang bertahap, sedangkan radical innovation itu inovasi yang bersifat radikal. Nah, inovasi yang bertahap itu apa sih? Inovasi yang dilakukan dengan cara melakukan pengembangan baik dari bentuk terdahulu atau teknologi terdahulunya ke arah yang lebih baik lagi. Kan pada instrumental innovation itu ada dua, yaitu menghindari sindrom, dan yang kedua yaitu jangan menaruh seluruh konsep inovasi di instrumental innovation. Maksudnya menghindari sindrom itu jangan menghindari mengeluarkan inovasi yang bertahap. Pada produk itu nanti bisa mati kalau kita itu langsung bertahap gitu, membuat ide-ide baru secara bertahap. Itu nanti produknya yang dahulu itu akan mati, jadi tidak berinovasi lagi. Terus jangan menaruh seluruh konsep inovasi pada inovasi yang bertahap itu tadi. Radical innovation itu apa? Inovasi yang sifatnya benar-benar baru bagi dunia, baik dalam teknologi yang sudah ada maupun dari cara yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ada tiga, yaitu yang pertama, seperangkat fitur kerjanya itu harus benar-benar baru. Yang kedua, perbaikan dalam fitur kinerja sebesar 5 atau 3 kali lebih besar. Jadi kita itu harus lebih tinggi dari perbaikan yang sebelumnya. Terus yang ketiga yaitu pengurangan 30% atau lebih besar dalam biaya. Nah, di sini untuk contoh dari inovasi, dulu pernah viral makanan berbentuk donat yang terbuat dari mie instan.
Nah, biasanya kan mie instan hanya dimakan dengan cara direbus. Nah, kali ini inovasi dibuat dengan membuatnya seperti berbentuk donat. Nah, kemudian untuk botol bekas minuman, ini bisa kita gunakan juga untuk membuat sapu yang tentunya memiliki nilai jual yang lumayan tinggi dan tentunya bermanfaat. Kemudian bisa kita lihat, biasanya di pasar itu orang-orang menjual sayur lodeh atau sayur kari itu kan menggunakan plastik yang dibungkus plastik gitu kan. Nah, inovasi yang dibuat yakni dengan cara pengemasan berupa berbentuk kaleng dan makanan instan. Nah, lalu ada juga pisang pada umumnya disajikan dengan cara digoreng dengan menggunakan tepung, kemudian dimakan pagi hari atau sore hari gitu. Nah, untuk inovasi terbaru yakni pisang bisa diinovasikan menjadi sebuah makanan ringan dengan cara penyajiannya dicelupkan coklat dengan berbagai topping tentunya. Nah, untuk inovasi dari suatu produk teknologi bisa kita lihat sekarang ini sedang marak-maraknya digencarkan pengeluaran smartphone atau handphone dengan kualitas tertinggi tentunya, kualitas terbaik. Nah, itu dari tahun ke tahun selalu mengalami inovasi yang tentunya selalu mengupgrade kecanggihan suatu dari teknologi. Proses inovasi. Dalam melakukan sebuah inovasi, ada beberapa tahapan proses yang perlu dilakukan. Ada 5 proses inovasi, yakni idea generation, opportunity recognition, development, commercialization, dan idea evaluation. Berikut pembahasannya. Yang pertama, yakni idea generation. Ada beberapa bahasan. Yang pertama, yakni pengetahuan baru. Produk dengan pengetahuan baru itu tidak semuanya termasuk dalam inovasi radikal yang memiliki sebuah pengetahuan baru. Misalnya komputer adalah pengetahuan baru di bidangnya. Kemudian yang kedua, mengetuk ide dari pelanggan. Pelanggan atau konsumen adalah sumber dari ide inovatif. Jika seorang pekerja atau karyawan mendengarkan pada apa yang mereka katakan dan sebagainya. Konsumen di sini juga dapat menjadi sumber ide terbaik untuk mengidentifikasi masalah yang tidak terselesaikan. Ketiga, yakni belajar dari pengguna utama, merupakan orang yang paling ahli dalam mencari metode lebih baik untuk memproduksi suatu barang atau suatu produk. Yang keempat, yakni desain empatik. Teknik menjernasikan seluruh ide-ide yang ada di mana inovator mengobservasi bagaimana orang menggunakan suatu produk yang ada saat ini dan yang ada di lingkungan mereka. Kelima, penemuan pabrik atau ide inovatif. Dan yang keenam, pasar terbuka, di mana adanya perdagangan melalui suatu perizinan. Selanjutnya yakni opportunity recognition atau proses penyeleksian, di mana pertanyaan yang berkaitan dengan proses penyeleksian ide antara lain apakah ide telah sesuai, apakah perusahaan memiliki technical know-how untuk membuat ide itu berfungsi, apakah ide dapat mempresentasikan nilai sebagai pelanggan, dan apakah kira-kira ide sesuai dengan strategi perusahaan atau tidak, dan apakah ide memiliki nilai dari perspektif biaya. Kemudian development, di mana proses pengembangan suatu produk dari ide tunggal inovasi untuk dikembangkan menjadi suatu produk inovasi akhir yang siap untuk dipasarkan. Berawal dari pengembangan desain awal secara fisik, desain proses, membuat prototype, test produk, menganalisis reaksi pasar, dan melakukan redesign. Kemudian commercialization, di mana itu merupakan tahap terakhir dari proses suatu inovasi, di mana produk yang telah dikembangkan oleh perusahaan dengan baik kemudian dilakukan proses komersialisasi atau penjualan ke pasar. Dan yang terakhir, ID evaluation, di mana dilakukan evaluasi ide-ide yang telah terpilih untuk menentukan ide mana yang layak dijadikan sebagai ide tunggal yang akan dijadikan sebagai produk akhir inovasi yang dapat dikomersialisasikan. Pembahasan selanjutnya yakni diversifikasi.
Pengertian diversifikasi adalah kegiatan atau tindakan untuk membuat sesuatu menjadi lebih beragam atau tidak terpaku hanya pada satu jenis saja. Di dalam dunia bisnis, diversifikasi seringkali diidentikan dengan ungkapan tidak menaruh telur dalam satu keranjang. Ada berbagai alasan yang mendorong suatu perusahaan mengadakan diversifikasi produk, di mana keinginan mengadakan perluasan usaha menjadi pendorong utama. Diversifikasi produk ini dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai akibat dilaksanakannya pengembangan produk, sementara produk lama secara ekonomis masih bisa dipertahankan. Dalam diversifikasi produk, umumnya perusahaan berusaha untuk menaikkan penjualan dengan cara pengembangan produk baru. Dalam diversifikasi produk, umumnya suatu perusahaan berusaha untuk menaikkan penjualan dengan cara pengembangan produk baru. Dalam melakukan pengembangan produk ini, terdapat beberapa faktor yang mendorong baik yang bersifat intern maupun ekstern. Faktor intern yang mendorong pengembangan produk antara lain, pertama, terjadinya kelebihan kapasitas dalam perusahaan yang perlu diperhatikan, sehingga untuk menghindarinya perlu dilakukan penganalisian sebab-sebabnya dan berusaha mencari penyelesaiannya dengan pengembangan suatu produk. Kedua, adanya hasil sampingan yang mungkin masih bisa dapat dibuat dalam satu jenis produk lain. Dan yang ketiga, adanya usaha untuk menggunakan bahan yang sudah ada dalam memproduksi suatu produk yang mempunyai nilai yang tinggi. Selanjutnya, faktor ekstern yang mendorong pengembangan produk antara lain. Pertama, adanya persaingan yang dekat dengan produk saingan di mana terlihat produk saingan lumayan unggul. Kedua, adanya usaha menjadi leader dalam jenis produk tertentu. Di samping itu, menaikkan prestis. Dan yang ketiga, adanya kemunduran dalam permintaan terhadap produk yang sudah ada, terutama karena adanya perbedaan harga dengan produk lain yang lebih murah. Akibatnya perlu dilakukan analisis mengapa dengan bahan baku yang sama tetapi produk jadinya mempunyai harga yang lebih murah. Selanjutnya, tujuan diversifikasi. Secara garis besar, strategi diversifikasi dikembangkan dengan berbagai tujuan, di antaranya pertama, meningkatkan pertumbuhan bila pasar atau produk yang ada telah mencapai tahap kedewasaan. Yang kedua, menjaga stabilitas dengan jalan menyebarkan resiko fluktuasi laba. Dan yang ketiga, meningkatkan kredibilitas di pasar modal. Keempat, untuk menghindari ketergantungan terhadap suatu barang atau produk tunggal yang beredar di pasar. Dan yang terakhir, memenuhi keinginan konsumen yang belum puas. Nah, tujuan diversifikasi ini juga dikemukakan oleh Asauri, yakni penyebaran resiko, di mana kemungkinan kerugian yang diderita produk tertentu dapat ditutupi atau dikompensasi dari kemungkinan keuntungan yang lebih besar pada produk lainnya. Penerapan diversifikasi. Adapun strategi diversifikasi sebuah produk dapat diterapkan melalui 3 cara, yakni diversifikasi konsentris, diversifikasi horizontal, dan diversifikasi konglomerat. Berikut adalah penjelasannya. Diversifikasi konsentris, di mana produk-produk baru yang diperkenankan memiliki kaitan atau hubungan dalam hal pemasaran atau teknologi dengan produk yang sudah ada. Ada 2 cara yang dapat ditempuh untuk melakukan diversifikasi konsentris, yakni mendirikan perusahaan baru atau bisa pula melalui merger dan akuisisi. Kemudian, diversifikasi horizontal, di mana suatu perusahaan menambah produk-produk baru yang tidak berkaitan dengan produk yang telah ada, tetapi dijual kepada pelanggan yang sama. Selanjutnya, diversifikasi konglomerat, di mana produk-produk yang dihasilkan sama sekali baru, tidak memiliki hubungan dalam hal pemasaran maupun teknologi dengan produk yang sudah ada, dan dijual kepada pelanggan yang berbeda. Nah, di dalam kondisi persaingan sangat berbahaya bagi suatu perusahaan bila hanya mengandalkan produk yang sudah ada tanpa usaha tertentu untuk pengembangannya. Oleh karena itu, setiap perusahaan di dalam mempertahankan dan meningkatkan penjualan ke pasar perlu mengadakan suatu usaha penyempurnaan dan perubahan produk yang dihasilkan ke arah yang lebih baik, sehingga dapat memberikan daya guna dan daya pemuas serta daya tarik yang lebih besar kepada konsumen. Diversifikasi dapat terjadi dengan 2 cara. Pertama, sebuah perusahaan dapat mendiversifikasikan
produknya dengan membutuhkan perusahaan lain yang tidak memproduksi barang yang sama. Dan yang kedua yakni perusahaan dapat mengembangkan produksi miliknya sendiri secara internal dengan memproduksi barang-barang yang berbeda. Nah, ketika perusahaan mendiversifikasikan produknya dalam tahap lain tetapi dalam proses produksi yang sama, maka disebut integral vertikal. Dan ketika perusahaan mendiversifikasikan menjadi proses produksi yang benar-benar berada dan tidak terkait, maka terjadi konglomerasi dan diversifikasi terjadi. Untuk selanjutnya yakni contoh dari diversifikasi. Di sini terdapat beberapa gambar antara lain berbagai macam olahan lele yang mana kita ketahui biasanya lele itu diolah dengan cara digoreng dan kemudian dimakan dengan sambal. Nah, di sini suatu perusahaan mengolah lele tidak hanya dengan cara tersebut, akan tetapi diolahnya menjadi berbagai macam kreasi makanan dan juga inovasi. Antara lain ada lele asap, keripik lele, nastar lele, dan kerupuk lele. Nah, dengan demikian produksi menjadi berbagai macam olahan makanan dan tentunya akan menambah omset penghasilan dari suatu perusahaan. Nah, selanjutnya juga terdapat Richeese Factory, di mana kita ketahui Richeese itu merupakan salah satu brand ternama suatu makanan ringan atau biasanya wafer keju dan wafer coklat. Nah, di sini perusahaan tersebut membuka suatu terobosan terbaru dengan cara membuka restoran fast food atau makanan cepat saji seperti itu. Nah, dengan cara tentunya ada beberapa kreasi dan juga inovasi dalam penyajiannya, yang mana kita ketahui ayam goreng atau ayam crispy tersebut dimakan dengan menggunakan saus keju, dan selain itu juga dapat kita ketahui berbagai macam jenis olahan bahan pangan lainnya yang tentunya bervariasi. Nah, sekian beberapa penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.